Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali kepada orang bijak tersebut. Kemudian orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon yang membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak itu menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama lagi ketiga kalinya, tetapi tidak ada lagi yang membalas dengan tawa atau senyuman. Akhirnya, orang bijak itu tersenyum dan berkata kepada mereka, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Nah, Bapak Ibu Saudara, sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali. Karena itu hanya akan membuat hidup kita menjadi lebih sulit. Berhentilah menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna. Kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 14-15 dikatakan, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Nah, kita harus belajar jangan mengeluh dengan hal yang sama. Makna dari jangan mengeluh yang pertama adalah karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita mengeluh, fokus kita tertuju pada kesulitan, bukan solusi. Mengeluh juga bisa membuat hati kita semakin gelap dan tertekan. Tuhan memanggil kita untuk hidup penuh dengan syukur, bukan dengan bersungut-sungut. Seperti pada Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lalu yang kedua, mengeluh menghambat berkat Tuhan. Mengeluh adalah tanda bahwa kita tidak percaya akan rencana dan penyertaan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita bersyukur, kita membuka hati untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap situasi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Nah, yang ketiga, hidup tanpa keluhan akan menjadi sebuah kesaksian hidup. Ketika kita tidak mengeluh, tetapi menghadapi tantangan dengan sukacita dan iman, hidup kita akan menjadi kesaksian yang bersinar bagi dunia. Orang lain akan melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana langkah praktis untuk kita bisa berhenti mengeluh? Yang pertama, ubah perspektif kita ke arah yang positif. Gantilah keluhan dengan rasa syukur. Contoh, alih-alih kita berkata, "Kenapa aku harus menghadapi masalah ini?" Tapi katakanlah, "Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi kekuatan untuk melewati masalah ini." Nah, yang kedua, perlu yang namanya doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Berdoalah setiap kali Anda merasa ingin mengeluh. Serahkan keluhan Anda kepada Tuhan, karena Dia sanggup memberikan kedamaian dalam setiap situasi yang ada. Mazmur 52 ayat 23, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau."
Mengeluh mungkin terasa wajar bagi manusia, tetapi itu tidak membawa kebaikan bagi hidup kita. Sebaliknya, bersyukur dan mencari solusi adalah cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah hidup kita terang bagi orang lain dengan tidak bersungut-sungut, tetapi selalu memancarkan sukacita di tengah tantangan. Tuhan, ampuni kami jika kami sering mengeluh. Ajarkan kami untuk bersyukur dalam segala hal, bahkan di tengah masalah. Berikan kami hati yang percaya kepadamu dan kekuatan untuk terus bersinar bagi dunia ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.